Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Lihin di pembelajaran online matematika. Pada kali ini Bapak akan membahas tentang memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini terdapat diagram kartesius ya. Pada sumbu X pada garis horizontal, kemudian vertikalnya adalah sumbu Y ya. Kemudian di sini ada sebuah garis L. Garis L ini dikatakan sejajar terhadap sumbu X ya. Garis L ini dikatakan sejajar terhadap sumbu X. Karena apa? Karena kalau semisal kita panjangkan garis L dan garis X-nya, dua garis ini tidak akan pernah bertemu atau berpotongan. Maka kedua garis ini dikatakan saling sejajar. Artinya dia memiliki jarak yang sama. Nah, dia memiliki jarak yang sama. Apakah ada garis yang sejajar lagi terhadap sumbu X? Banyak ya, bisa kita buat garis yang sejajar dengan sumbu X. Nah, misal Bapak tambah dua garis lagi, garis L2 dan garis L3. Ini kedua garis ini sejajar terhadap sumbu X. Nah, kedua garis ini juga sejajar terhadap garis L1 ya. Jadi L1, L2 dan L3 ini saling sejajar ya, dan semuanya sejajar terhadap sumbu Y. Dan bagaimana terhadap sumbu Y? Nah, garis L1 ini tegak lurus terhadap sumbu Y. Nah, kemudian L2 dan L3 juga pasti tegak lurus terhadap sumbu Y, karena L2 dan L3, garis L2 dan garis L3 ini sejajar terhadap sumbu X dan garis L1, maka mereka semuanya pasti tegak lurus terhadap sumbu Y ya. Kemudian garis M1 ya. Garis M1 ini garis yang bagaimana terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, terhadap sumbu Y, M1 ini garis yang saling sejajar ya. Karena yaitu tadi, kalau kedua garis ini kita panjangkan, maka kedua garis ini tidak akan pernah berpotongan ya. Karena garis M1 ini terhadap sumbu Y dia memiliki jarak yang sama ini. Semua garisnya sama ya. Jaraknya sama. Maka kalau seandainya kedua garis ini saling diperpanjang sampai panjang, maka kedua garis ini tidak akan pernah saling berpotongan. Maka garis ini dikatakan garis yang saling sejajar ya. Nah, kedua garis lagi ya, M1, M2 dan M3 ya. Ini kedua garis ini juga saling sejajar terhadap sumbu Y. Nah, perhatikan M1 terhadap sumbu X, apakah dia sejajar? Tidak. M1 terhadap sumbu X dia saling tegak lurus. Begitu pula dengan M2 dan M3. Garis M2 ya dan M3 ini tegak lurus terhadap sumbu X. Jadi garis M2, M1, M2 dan M3 ini sejajar terhadap sumbu Y dan tegak lurus terhadap sumbu X. Kemudian perhatikan garis L1, L2 dan L3 terhadap M1, M2 dan M3. Bagaimana sifat ke-6 garis ini ya? L1, L2, L3 merupakan garis yang saling tegak lurus ya terhadap M1, M2 dan M3. Jadi L1 ini pasti tegak lurus terhadap M1 ya. Mereka garis yang saling tegak lurus ya. Kalau tegak lurus berarti tidak mungkin sejajar ya. L1 dan M1 ini garis yang saling tegak lurus ya. Jadi L1, L2 dan L3 merupakan garis yang saling tegak lurus terhadap garis M1, M2 dan M3 ya. Contoh, di sini ada sumbu X dan sumbu Y ya pada sumbu koordinat. Bisakah kalian buat garis yang tidak sejajar terhadap sumbu X dan juga tidak sejajar terhadap sumbu Y? Bisa enggak? Artinya garisnya tidak sejajar sumbu X dan sejajar sumbu Y. Bisa. Bagaimana bentuk garisnya? Seperti ini.
garis N1. Namanya garis ini adalah garis N1. Garis N1 ini dia tidak sejajar terhadap sumbu X dan juga tidak sejajar terhadap sumbu Y. Ya. Juga garis N1 ini tidak tegak lurus terhadap sumbu X dan tidak tegak lurus terhadap sumbu Y. Ya. Garis mana lagi? Ya, misalnya saya buat garis N2 dan masih banyak lagi ya garis yang tidak tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y, atau tidak sejajar sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Bisa kita buat garis seperti N2 ini atau miringnya seperti ini ya, bebas ya. Asalkan garis tersebut tidak sejajar sumbu X dan tidak sejajar sumbu Y. Ada banyak garis ya. Nah, ini garis N2, N1 dan N2 merupakan garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Contoh soal ya, biar kalian lebih paham tentang garis pada koordinat ya. Gambarlah garis L yang melalui titik A 5,-3 yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Ya, gambarlah garis L yang melalui titik A 5,-3. Pertama, ya, tentunya kita harus gambar sumbu koordinat kartesius terlebih dahulu. Kemudian kita letakkan titik A ini. Di mana titik A? 5,-3. X-nya 5, ya. Kemudian Y-nya -3. Maka titiknya di sini ini adalah titik A. Ya, titik A 5,-3. Selanjutnya kita diminta untuk menggambar garis ya, yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Garisnya berarti dia harus miring, garis miring, karena nggak boleh sejajar sumbu X dan Y. Kita bisa buat garis seperti ini ya. Atau kita bisa gambar lagi garis yang seperti ini. Ini juga L2 ini juga garis yang tidak sejajar sumbu X dan sumbu Y ya, dan masih banyak garis yang lain itu ya, bisa kita buat garis seperti ini, kita tarik semua. Nah, asalkan dia tidak sejajar sumbu X dan tidak sejajar sumbu Y ya. Contoh lagi yang kedua biar lebih paham ya. Jika titik A 3,2, B 3,-6 dan C -5,2. A. Jika dibuat garis melalui titik A dan B, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Ya. Yang B. Jika dibuat garis melalui titik A dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Dan C. Jika dibuat garis melalui titik B dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Maka tentu langkah pertama kita harus gambar garis koordinat terlebih dahulu ya, pada kartesius. Kemudian letakkan ya titik A, B dan C pada garis pada koordinat kartesius ini. Titik A 3,2 ya, berarti X-nya 3, Y-nya 2 ya. Ini di sini 3 dan 2. Ini adalah titik A ya, 3,2. Kemudian titik B 3,-6, B-nya 3,-6, X-nya 3, Y-nya -6 ke bawah berarti. Ini adalah titik B 3,-6. Selanjutnya titik C -5,2. Nah, -5 di sini, kemudian 2, Y-nya 2 berarti ke atas. Nah, di sini ini titik C ya, -5,2. Yang pertama, jika dibuat garis melalui titik A dan B, ada garis yang melalui titik A sama B. Nah, maka bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, garis ini terhadap sumbu X dia tegak lurus, dan terhadap sumbu Y garis ini sudah sejajar ya. Maka garis yang melalui titik A dan B tegak lurus terhadap sumbu X dan sejajar sumbu Y. Yang B, paham ya yang A ya. Lanjut yang B, jika dibuat garis melalui titik A dan C. Nah,
A sama C. Nah, ini ada garis. Kita buat garis. Lihat bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, garis ini terhadap sumbu X berarti dia saling sejajar. Nah, terhadap sumbu Y berarti garis ini tegak lurus, ya. Nah, garis yang melalui titik A dan C sejajar sumbu X dan tegak lurus pada sumbu Y. Itu ya. Lanjut, yang C, jika dibuat garis melalui titik B dan C. B dan C, ini ada sebuah garis. Nah, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Garis ini terhadap sumbu X dan sumbu Y, ya, berarti tidak sejajar dan tidak sejajar sumbu X, juga tidak sejajar sumbu Y. Nah, garisnya juga tidak tegak lurus terhadap sumbu X dan juga tidak tegak lurus terhadap sumbu Y. Berarti dia saling memotong, ya. Garis ini memotong sumbu X dan sumbu Y. Itu aja. Garis yang melalui titik B dan C tidak sejajar dan tidak tegak lurus pada sumbu X dan sumbu Y. Ya. Jadi garis ini tidak sejajar dan juga tidak tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah paham ya? Kalau semisal belum paham, kalian putar lagi videonya. Tapi insya Allah penjelasan ini mudah untuk dipahami, ya. Semoga video ini bermanfaat. Cukup sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.